Salam bahagia dan salam pendidik Indonesia. Halo semuanya, kali ini kita akan berdiskusi lagi dalam topik 1, ruang kolaborasi pembelajaran sosial emosional. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran sosial emosional yang akan dihadapkan dengan beberapa kasus yang perlu kami telaah dan perlu kami jawab. Untuk kasus pertama ini kita dihadapkan pada Butet, bahwasannya Butet ini mendapat tugas untuk menjadi wali kelas, di mana di dalam kelas tersebut terdapat siswa yang aktif atau siswa yang hiperaktif dan sulit untuk diberi nasihat atau sulit untuk dikendalikan. Nah, dari hal tersebut maka Butet ini harus menyiapkan diri dengan sebaik mungkin, dan juga Butet ini harus memberikan penjelasan yang sekiranya tepat dan sesuai dengan porsi dari siswa tersebut, sehingga kehadiran Butet bukan menjadi problem baru untuk siswa, melainkan kehadiran Butet menjadi wali kelas tersebut dapat menjadi suatu obat atau suatu solusi dari permasalahan yang ada. Nah, untuk berikutnya, dari kasus tersebut kita kaitkan dengan kompetensi sosial emosional yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertama, untuk kompetensi sosial emosional yang perlu kita perhatikan yang pertama yaitu tentang kesadaran diri, di mana Butet sudah memberikan pengarahan atau orientasi guru sebelum dia masuk pertama ke kelas. Jadi Butet sudah mendapat modal arahan dari guru atau dari pihak sekolah bahwasannya keadaan kelas tersebut seperti ini, maka sebagai seorang guru Butet juga harus mempunyai beberapa solusi alternatif, atau Butet harus merasa percaya diri bahwa dia itu bisa dan dia itu tidak boleh goyah dengan tantangan-tantangan seperti itu. Yang selanjutnya adalah manajemen diri. Butet mampu mengelola emosinya ketika ia mendekati kelas. Butet merasa khawatir, namun cukup percaya diri bahwa dirinya akan mampu menghadapi mereka. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika seember air jatuh di atas kepala Butet, Butet mengambil keputusan dengan berjalan menuju meja guru dan langsung duduk sembari mengeringkan dirinya yang sedang basah kuyup. Selanjutnya, keterampilan sosial. Butet mampu mengelola emosinya, menunjukkan bahwa Butet tetap ingin menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan peserta didik, walaupun peserta didik sangat sulit untuk dikelola. Hal ini terlihat ketika seember air jatuh di atas kepala Butet. Butet tidak menunjukkan emosi marah kepada peserta didik. Untuk solusinya, yang pertama, Butet perlu mendekatkan diri kepada peserta didik di kelas tersebut. Selanjutnya, untuk yang kedua, Butet perlu menumbuhkan rasa empati pada peserta didik di kelas tersebut. Selanjutnya, untuk yang ketiga, yaitu Butet perlu mempersiapkan rencana pembelajaran yang menarik bagi kelas tersebut. Kemudian kasus yang kedua, nomor 1, apakah masalah yang dihadapi Butet? Uraikan dengan padat dan jelas. Masalah yang dihadapi oleh Butet adalah kehilangan motivasi dalam mengajar dan kesulitan dalam menjalin komunikasi dan juga relasi yang baik dengan peserta didik. Kemudian nomor 2, sesuai dengan yang sudah dipelajari pada bagian sebelumnya, bagaimana penerapan kompetensi sosial emosional atau KSE pada masalah tersebut. Nah, sesuai dengan kompetensi sosial emosional pada kasus nomor 2, Butet mengalami masalah pada bagian self-management, social awareness atau kesadaran sosial, dan juga relationship skill atau keterampilan sosial. Nah, sebenarnya Butet memiliki self-management. Terbukti Butet itu masih mampu bertahan di sekolah tersebut meski sudah
mendapat perlakuan yang kurang baik dari siswa. Namun pada bulan ketiga ternyata Butet itu kehilangan motivasi dan juga semangat kerja, di mana Butet itu perlu memahami lagi dirinya sendiri tentang apa yang bisa mengendalikan motivasi dan semangatnya dalam mengajar. Nah, pada bagian social awareness, Butet menunjukkan bahwa dirinya itu belum bisa memahami mengapa 5 siswa yang selalu tidak mengumpulkan tugas mandiri dan seringkali mengabaikan peringatan yang diberikan. Pada bagian relationship skill, Butet menunjukkan bahwa belum mampu menjalin komunikasi dan juga relasi yang baik dengan peserta didik, di mana itu terbukti dengan peserta didik yang menghiraukan dan tidak mengindahkan perintah dari Butet tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu solusi dari kasus 2, yaitu melakukan pendekatan dengan peserta didik dengan cara meningkatkan kemampuan bersosial, salah satunya berinteraksi dengan peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang selanjutnya yaitu kasus 3. Kasus 3 yang pertama yaitu apakah masalah yang dihadapi Butet? Uraikan dengan padat dan jelas. Di sini masalah yang dihadapi Butet adalah Butet tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kelas dan tidak dapat menarik perhatian peserta didik. Kemudian langkah yang dilakukan Butet untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memberikan tugas kepada peserta didik dengan harapan peserta didik akan bingung dan bertanya. Namun strategi yang dilakukan Butet tersebut gagal. Peserta didik tidak ada yang bertanya tentang tugas yang diberikan Butet. Untuk kasus yang ketiga dan poin yang kedua yaitu sesuai dengan yang sudah dipelajari pada bagian sebelumnya, bagaimana pemaparan atau penerapan kompetensi sosial emosional atau KSE pada masalah tersebut. Nah, jawabannya Butet belum mampu melakukan manajemen diri atau self management dengan baik. Namun Butet memiliki kesadaran bahwa hal yang dilakukan tersebut salah. Permasalahan self management tersebut sehingga mempengaruhi kemampuan berrelasi atau relationship skill Butet dengan peserta didiknya. Nah, Butet juga belum memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yakni dengan cara memberikan tugas kepada peserta didik untuk menarik perhatian peserta didik tersebut. Nah, hal itu mengakibatkan proses pembelajaran berjalan secara efektif. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama yaitu mempelajari pengelolaan diri supaya mampu mengontrol emosi dengan matang ketika menghadapi peserta didik. Jadi emosi dalam mendidik itu harus perlu dikontrol dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berpihak pada peserta didik. Kemudian yang kedua, mempelajari proses pengelolaan kelas supaya mampu memahami permasalahan-permasalahan yang timbul dan mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan tidak selalu merasa melakukan sebuah kesalahan. Dan yang terpenting adalah memahami setiap karakteristik peserta didik yang beragam, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain hal sebagainya. Dengan pemahaman karakteristik peserta didik, maka menjadi seorang guru bisa memahami dan mampu memberikan solusi untuk peserta didik tersebut. Dengan demikian, pengontrolan diri atau pengontrol emosional diri itu sangat diperlukan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 1. Kiranya materi yang sudah disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan apabila ada kekurangan, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar yang sudah tersedia. Nah, demikianlah dari kami. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan, dan salam guru profesional.